Bagian paling sulit dari mengerjakan sesuatu adalah memulainya. Bukan karena berat di tindakan, melainkan karena berat di pikiran. Terlalu banyak rasa takut sampai berujung ragu dan tidak jadi. Padahal cita-cita besar pasti diawali dengan rasa gusar. Menghadapi yang tidak mudah bukan berarti harus menyerah. Ini mobil lagi Bagaimana habis kampas rem. solusinya? Lem biru, Lem biru apa itu lem biru? lempar beli baru. Tapi kata ininya yang punya mobil Kata bagaimana? yang punya mobil antar ke bengkel nanti diperbaiki. Akhirnya ketemu sebuah bengkel yang direkomendasikan pemilik mobil sewaan. Tidak langsung dihandle karena orang-orang bengkel harus ibadah terlebih dahulu. Sini boleh? Setelah diperiksa, ternyata sistem pengeremannya bermasalah. Mengganti kampas rem hanya akan menjadi solusi temporal, tapi setidaknya bisa jadi penyelamat untuk sementara. Kami setuju untuk ganti kampas rem saja dulu. Pergerakan kami berbatas waktu. Lagi pula karena rusaknya sudah lama, itu tanggung jawab pemilik mobil. Meskipun harus singgah beberapa jam di Poso, setidaknya lebih memberikan rasa tenang. Apalagi kami harus melewati jalur dengan kiri kanan hutan dan sepi seperti ini. Sekali waktu kami mampir sejenak untuk makan. Tidak berselera, tapi harus. Perjalanan melintasi malam seolah tak menemui ujung. Baru bertanya dalam hati di mana desa Mire, akhirnya rombongan tiba juga pukul 11 malam. Itu berarti total perjalanan darat 14 jam. Rencananya kami akan bermalam di kediaman Ardi Wiranata alias Kio. Kio adalah anggota organisasi pencinta alam tebing Ligis yang beberapa kali bekerja sama dengan kawan-kawan Sepala Cipa. Halo, Miss Bang. Kio. Nah, Kak. Iya. Saya izin merekam. Iya, iya. Ya, baik, kita sudah tiba di Desa Miro. Sekarang kita berada di rumah saudara kita bernama Kio. Ini juga merupakan salah satu tempat registrasi ketika kita mau menuju ke Puncak Katupasa atau Gunung Katupasa. Kami membutuhkan Kio untuk mengantarkan masuk ke hutan, karena dia hafal seluk-beluk Katopasa. Kio ini tinggal bersama istri dan anaknya. Sebab begitu, semoga kami tidak mengganggu keluarga kecilnya. Masalahnya jam segini kami malah baru mulai packing. Awal rencana tim akan berada di dalam hutan 5 hari. Tapi Kio berkata dengan sungkan bahwa dia dan istrinya ada kepentingan ke kota 5 hari lagi. Itu berarti kami harus memangkas waktu pendakian jadi 4 hari. Misbah memutar otak, bagaimana caranya bisa jadi pendakian 4 hari. Padahal mereka yang pernah masuk hutannya berkata bahwa Katopasa adalah gunung yang berat untuk didaki. Bisa 4 hari, tapi kami harus berjalan sepagi mungkin esok hari. Selamat pagi kawan-kawan, harusnya pendakian dimulai sebentar lagi, tapi ini masih pada tidur. Katanya udah beberapa hari terakhir cerah terus, tapi sekarang kebetulan gerimis. Ini mungkin tidak tertangkap kamera, tapi ini sedang gerimis. Kami semua terlambat bangun.
Ingin mulai mendaki sepagi mungkin, tapi apa daya. Perjalanan darat naik mobil memang melelahkan. Apalagi kami packing sampai melewati tengah malam. Padahal, seperti yang sudah dibahas, perjalanan harus dipadatkan jadi 4 hari. Saya meragukan diri sendiri. Biasanya kami akan kasih spare 1 hari dari waktu yang seharusnya. Baru sekarang kami berencana harus mengurangi hari. Bang Kio sering ke Gunung Katopasa? Kalau kemarin-kemarin sering, cuma sekarang yo terakhir saya naik di Gunung Ketupasa ini 2019. 2019. Ayam, ya kita konten. Nanti tulang kita kasih ke ayam. Kenapa memakai peta konvensional di saat orang-orang sudah memakai digital? Oh, karena peta konvensional itu menurut saya cukup berguna, apalagi kalau misal terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, misal lowbat dan lain-lain, kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Kekurangannya gadget itu, apalagi kayak misal Avanza Map. Avanza Map itu harus download peta dulu, download peta. Nah, setelah itu beberapa peta itu apalagi gunung-gunung yang masih belum populer itu tuh kadang tertutup awan. Kayak misal beberapa di daerah Katopasa kemarin kan itu pas analisa ngambil data itu kan. Nah, itu ada beberapa yang tertutup awan. Nah, kalau ini saya buat sendiri sih. Saya buat sendiri dari beberapa citra satelit. Seberes packing carrier, rombongan pergi melapor ke kantor balai Desa Mire. Mencatat nama dan estimasi waktu pendakian adalah hal wajib. Setidaknya, kalau sampai terjadi hal buruk di dalam hutan, tim pencarian bisa dikerahkan. Sebelum melakukan pendakian itu kita wajib registrasi di kantor desa. Seperti itu. Untuk data data di desa ketika kita terjadi apa-apa di saat di pendakian. Palanis Dawe. Palanis. Dipanggil Palanis. Iya. Palanis berarti sudah sering ke Gunung Katopasa. Kalau Gunung Ketupasa belum di puncak baru 1 kali sampai. Oh, tapi sudah ya. Ya sudah 1 kali. Tapi tahun 83. Wow. Sudah lama banget. Pak, kalau menurut Bapak di antara jalur yang akan kami lalui yang paling sulit dari pos berapa ke pos berapa, Pak? Dari pos 6 Dari pos 6 sampai ke puncak. puncak. Iya. Kesulitannya gimana tuh, Pak? Pokoknya apa namanya? Bapegang. Oh iya, pokoknya begitu. Main iya, tagate. Pokoknya main tangan. Yang tangan dengan yang anu. Kaki cuma ya sekedar jalan, tapi yang berat kerjanya tangan. Ya, itu. Kayaknya susah tuh, Pak. Susah memang, susah. Kami menyusun ulang rencana. Dampak dari telatnya kami bangun dan bersiap, rencana mendaki sampai pos 3 hari ini kemungkinan kandas. Berdoa menurut percayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Ini semua ikutan nggak? Harus ikut lah kalau ini. Enjoy. Seru ya. Oke. Seperti rantai baja, mari menguatkan satu sama lain. Jalur sunyi. Hati-hati ya. Kalau melalui itu jalur Katupasa itu rumit, tetapi cukup menyenangkan toh. Tapi ya saya minta kepada kawan-kawan berhati-hatilah, karena di posisi itu banyak binatang buas seperti babi hutan, ular, itu apa namanya, banyak yang memang kita ada. Harusnya kami sudah berangkat dari matahari baru terbit. Di sisi lain, jarak pos 2 terlalu dekat dengan desa. Jarak pos per posnya timpang. Dan dengan begitu, waktu ekspedisi bisa molor. Situasi yang serba salah. Sekarang sudah sampai mana, Kyo? Bungkasoa. Apa itu? Sungai Bungkasoa. Oh, Bokasoa. Iya, Bungkasoa. Jadi Bang, kita harus menyeberangi sungai ini dulu. Iya, bukan sungai. Wah. Cukup 1 kali aja menyeberangi. Iya, 1 kali saja. Kami pun memutuskan untuk berjalan sampai pos 2 saja.
Nanti semua perencanaan logistik bisa diganti, meskipun memusingkan. Nah, karena pos 2 dekat, rombongan berjalan pukul 10:30 siang. Setidaknya estimasi waktu kedatangan di area berkemah sudah sore, jadi tidak akan panas ketika tiba. Iya, panas. Rintik hujan yang tadi datang menghilang entah kemana. Mentari menemani langkah, yang kemudian didinginkan arus deras sungai. Apalagi sebagai catatan, ketinggian Desa Mire hanya 200-an mdpl, hampir setara daerah pantai. Pantas udara terasa hangat, sangat hangat. Baru berjalan ke arah kebun, sepatu Aziz rusak. Katanya memang sepatu lama, tapi dia tidak sangka akan rusak sekarang juga. Wah, tak bongkar. Baru juga dipakai. Pakai tali dulu, Miss. Atau bagaimana? Bagaimana? Kau mau ambil sepatu? Iya. Di mana sepatu? Di rumah. Oh, ya sudah. Taruh ke bawah. Syahdan masih ada sepatu cadangan di rumah Kio. Ya sudah, kami menunggu di sini sembari mengistirahatkan lelah akibat terik mentari, sementara Aziz berlari ke bawah. Aziz yang sering trail run tidak butuh waktu lama. Dia kembali dengan gesit. Kami pun melanjutkan perjalanan. Trek yang tadinya landai perlahan menukik, menimbulkan pegal di betis. Kembali bicara soal pos, mungkin ada pertanyaan. Kenapa tidak berkemah di jalur saja? Jadi tidak usah berjalan sedekat pos 2 atau sejauh pos 3. Bisa diantaranya kan? Tidak sesederhana itu. Begini, yang menjadikan sebuah tempat didaulat sebagai pos tentu saja lahan luas yang bisa dipakai berkemah serta ketersediaan sumber air untuk dikonsumsi. Keputusan untuk berkemah di jalur hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, karena untuk mengambil air jadi jauh dan mendirikan kemah juga jadi sulit. Panas keras Pak. Maka dari itu di banyak gunung jarak dari satu pos ke pos lainnya seringkali tidak berimbang. Contohnya ya di sini, jarak dari Desa Mire ke pos 2 tidak sepanjang jarak pos 2 ke pos 3. Tapi apa boleh buat, daripada memaksakan dan kemalaman. Tapi di lokalnya mana dia diganti dari pemerintah pusat. Panas-panas gini malam minum kopi panas. Oke, jadi kawan-kawan, saya teringat dengan beberapa kawan pendakian yang merasa ketika di hutan itu, dengar? Ketika di hutan itu mereka merasa mendengar suara deritan pintu, suara pintu dibuka. Ternyata mungkin saja alasannya seperti ini. Apalagi pohon bambu kan kalau malam-malam suka dikaitkan dengan ini itu. Padahal kemungkinan besar itu hanyalah suara angin yang bertemu dengan pohon bambu yang saling bergesek. Oke, terdengar ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi segala sesuatu memang jangan selalu disangkut pautkan dengan hal mistis. Dari luasnya jalur kebun, Kio mengarahkan tim ke arah kiri. Pintu rimba hampir tidak terlihat, tertutup rimbun semak. Dari sini kami harus siap luka-luka terkait membelah ranting yang menghalangi trek. Jarak pendek tidak bisa diremehkan jika situasinya seperti ini. Kita sering lupa bahwa yang harusnya dinilai dari sebuah perjuangan bukan cuma jarak, tapi juga rintangannya. Oh iya, walau Gunung Katopasa masuk ke dalam ekspedisi jalur sunyi, sebenarnya namanya sudah cukup dikenal, setidaknya di kalangan pegiat alam dan warga lokal. Katopasa dikenal sebagai gunung yang berat untuk didaki. Hari yang terik dan ketiadaan pohon rimbun membuat kami terus-menerus berhenti. Langit membiru di atas sana, perlahan membakar kulit yang terpapar langsung. Dehidrasi. Capek panas sekali mataharinya. Itulah memang kalau di gunung itu yang sering dibahas soal hipotermia
dan altitude sickness. Tapi jarang yang membahas bahwa terutama di gunung-gunung tropis ya seperti di Indonesia, itu kita juga bisa beresiko terkena heat stroke. Kalau di mobil tuh overheat alias radiatornya udah malfungsi. Dan itu juga nggak bisa diremehkan karena kalau udah terkena heat stroke karena terlalu panas itu juga bakal berdampak buruk untuk tubuh. Dan itu juga mungkin harus diperhatikan untuk kawan-kawan yang gemar mendaki. Jangan cuma memperhatikan tubuh ketika dalam proses pendakian, tapi juga sebelum dan sesudah mendaki. Karena bisa aja tubuh kita tuh ada apa-apa baru ketahuan setelah mendaki. Rimbun semak menghalangi angin, membuat sesak pernapasan. Atur lagi lebih baik, bukan cuma pernapasan, tapi ekspektasi. Jika pikiran tenang, langkah kembali riang. Di sisi kiri tampak pemandangan desa, dan jauh di sana orang-orang tampak menjalani hidup yang tenang. Padahal, dimanapun manusia berada, akan selalu ada masalah yang tidak mampu mereka ceritakan. Sampai mana nih? Pos 1. Oh, sudah pos 1 ini. Apa namanya bang, pos 1 bang? Pos 1 kalau warga lokal bilang ini namanya take. Take. Iya, take. Apa itu? Aku belum tahu juga artinya kalau take. Tapi warga lokal bilang Iya, take. Ujung semak belukar membawa kami pada pos 1. Ketinggian sudah sekitar 600-an mdpl. Kata Iwan, jarak dari pos 1 ke pos 2 tidak jauh lagi. Hanya sekitar setengah jam perjalanan. Benar-benar jomplang kalau dibandingkan dari jarak pos 3 yang kata kawan-kawan jauh lebih panjang dari total perjalanan kami hari ini. Sayup terdengar suara aliran air. Kami berbondong-bondong mengisi wadah. Segarnya air menghilangkan lelah yang sedari tadi mendera. Ternyata benar, cuma berjalan sedikit, kami tiba di pos 2. Oke, kita udah tiba di tempat akan ngecamp. Tempatnya lebih rata dibandingkan yang barusan. Cuma mungkin ada yang harus dirapikan dulu ya tanahnya karena sudah cukup tinggi tanamannya. Kita akan rest, kebetulan ini sudah jam 4 sore pas. Jam di tangan menunjukkan angka 16. Sementara ketinggian sudah di angka 800-an mdpl. Sudah naik sekitar 600-an meter vertikal dari desa Mire. Itulah kenapa sering saya tekankan, jangan cuma menilai gunung dari ketinggian puncaknya. Lihat juga titik awal perjalanannya. Apalagi gunung yang dimulai dari ketinggian setara pantai memiliki tantangan yang unik. Kita harus terpapar panasnya dataran rendah sebelum menghadapi dinginnya puncak gunung. Peralatan berkemah didirikan satu persatu. Di kejauhan, langit berubah kuning. Walau terhalang pepohonan, saya tahu senja sedang singgah. Sejenak, namun berarti.